Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan ya bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 tentang materi pedagogik. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes pretest ya di bulan Juli ya, pertengahan Juli, prediksinya jadwalnya. Jadi teman-teman wajib belajar dari sekarang. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan bocoran soalnya, Kak Furkan ingatkan ya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload pembahasan soal atau bocoran soal pretest PPG yang paling up to date tentunya ya. Oke, mantap jiwa. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Akan ada 3 soal yang terbahas dalam video kali ini seperti biasa ya. Soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga. Oke, teman-teman bisa nebak-nebak dulu ya, teman-teman. Jadi memang apa soal pretest itu sebenarnya butuh apa ya? Butuh sering latihan ya, teman-teman. Karena nanti 120 soal kan, teman-teman ya. Dan waktu yang diberikan itu hanya 90 menit. Ya kan? Nah, ini berarti satu soal nggak nyampe 1 menit, teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan ini terbagi menjadi dua, ya kan? Kemampuan pedagogik, ya kan? Pedagogik ya kan sama profesional ya kan kalau profesional itu materinya teman-teman sendiri ya misalkan guru PJOK ya materinya tentang PJOK tetapi kalau pedagogik ini sama semua mapel itu sama ya kan guru apapun pasti ada materi pedagogiknya lah ini Kak Furkon fokusnya di pedagogiknya aja teman-teman ya untuk profesional bisa belajar sesuai dengan materinya teman-teman saya kira kalau terbiasa mengajar nggak sebegitu sulit ya. Kalau pedagogi kan jarang kita buka-buka, jadi wajib latihan dari sekarang. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jika seorang guru ini melakukan ya kegiatan remedi ya, wah, berarti remedial ya teman-teman. Fokusnya kita ke remedial, program remedial. Oke, mantap jiwa. Maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Mantap jiwa. Oke. Di sini membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta siswa yang remedi. Oke, jadi ini juga lumayan ya tepat, tapi ini kurang tepat juga teman-teman ya. Jadi memang apa bukan pembelajaran khusus ya, tetap kita akan melakukan pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi apa meskipun ada yang tidak remedi, itu juga kita kita layani lah seperti itu. Jadi yang A ini menurut Kak Furkan kurang tepat ya. Yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan, analisis, evaluasi belajar siswa. Oke, jadi ini apa kalau menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan, analisis, evaluasi belajar siswa. Ini mendekati ya teman-teman ya. Apa tapi ini kurang kurang pas juga ya kan? Kurang pas juga karena di sini memperhatikan hasil temuan, analisis evaluasi belajar siswa. Ini juga kurang tepat karena ini juga terjadi di pengayaan ya kan. Ini pengayaan sama remedi tidak ada bedanya kalau seperti ini ya kan. Ini kurang lebih dikatakan kurang spesifik ya teman-teman ya. Kurang spesifik. Kurang khusus lah ya kan untuk orderan remedi seperti itu. Kurang lebih khusus lagi lah seperti itu. Menurunkan standar ketuntasan belajar ini juga kurang tepat ya kan karena tidak adil ya kan karena banyak siswa yang katakanlah tidak remedi ya kan ini kurang adil kan kita harus pembelajarannya harus adil juga seperti itu menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada lah ini baru tepat ya. Artinya berdasarkan revisi ya teman-teman. Jadi revisi apa rancangan pembelajaran baru berarti ada kata-kata barunya di sini ya kan, ada kata-kata baru. Kalau yang B ini sebenarnya pembelajaran yang telah dibuat, nah, kan yang telah dibuat dengan memperhatikan, berarti kan intinya pembelajaran mirip sekali ya, jadi mirip sekali. Jadi yang B ini benar, tapi rancangan pembelajarannya sama. Kalau yang D ini lebih sangat tepat lagi karena rancangannya itu sudah baru, berbeda dengan yang lama. Seperti itu loh Bapak Ibu Guru ya. Yang D jawabannya. Kalau yang E merancang tes ulang tanpa ada pengulangan penjelasan materi ini juga kurang tepat karena remedi, ya kan? Remedial itu materi juga diulang teman-teman ya.
tidak hanya tes saja materi, kemudian ada tesnya. Jadi dua-duanya ini harus pembelajarannya itu harus mencakup dua-duanya, seperti itu. Mantap jiwa. Oke, lanjut di sini ya, sudah ada keterangannya ya. Pelaksanaan program remedial dapat dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, memberikan bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan. Ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media pembelajaran berbeda bila semua peserta didik mengalami kesulitan. Yang keempat, pemberian bimbingan dapat diberikan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya. Lah, tetap ya di sini ada materinya ya kan. Kita ulang materinya. Nah, nanti mengenai metode terserah gurunya dong, seperti itu. Kemudian apabila tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik memerlukan bimbingan khusus harus oleh pendidik secara individu maupun kelompok. Oke, lah di sini Bapak Ibu guru bisa lihat prinsip program remedi. Lah di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu harus adaptif. Artinya menyesuaikan ya teman-teman ya. Adaptif itu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan dan gaya belajar masing-masing. Kemudian ada interaktif, melibatkan keaktifan pendidik. Yang ketiga, itu berbagai metode pembelajaran. Lah, itu tadi Bapak Ibu guru ya, berbagai metode pembelajaran. Berarti remedi itu perlu menggunakan metode pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan karakter peserta didik. Jadi bukan sama metodenya. Kalau yang pernyataan yang B tadi kan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, dengan memperhatikan, nah berarti kan nggak ada perbedaan. Kalau yang D menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Jadi istilah benar-benar direvisi seperti itu. Kemudian yang D pemberian umpan balik sesegera mungkin. Oke, jadi yang E berkesinambungan artinya berkelanjutan. Oke, mantap jiwa. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 2. Jika seorang guru itu ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara apa? Portofolio, berarti ini ada kesinambungan ya atau apa saling terkait antara guru dan siswa. Ya, biasanya kalau portofolio itu lebih ke itu ya teman-teman ya. Apa penilaian kinerja ya, lebih ke kinerja. Kalau di sini kalau UH atau kuis itu jarang kita buat portofolio itu bahkan tidak pernah ya, lebih ke kinerjanya. Yang A memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa kurang tepat teman-teman ya. Ini karena portofolio mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Ini juga mendekati ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita lihat kinerjanya bukan tesnya. Berarti ini salah ya teman-teman. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah ini juga salah. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sehingga sebagai bukti hasil belajar. Ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Seperti itu Bapak Guru ya. Jadi intinya apa kita apa penilaian kinerja istilahnya ya teman-teman, hasil kerja yang terpenting itu adalah hasil kerja. Kalau di sini jawaban hasil ulangan ini kurang pas ya teman-teman ya, kurang pas karena di sini yang dinilai itu adalah portofolionya. Oke, mantap jiwa. Oke, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa lihat pengertian portofolio itu apa sih? Portofolio itu adalah terdiri dari dua kata yaitu port dan folio. Port itu artinya laporan, ya kan? Folio itu arti lengkap dan penuh. Sudah ada keterangan ya. Portofolio itu dapat digunakan sebagai laporan lengkap dari seluruh kegiatan seseorang. Nah, jika digunakan penilaian hasil belajar, maka dapat digunakan sebagai teknik penilaian yang menggunakan bukti hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang dikuasai. Seperti itu. Jadi keseluruhan teman-teman ya. Fungsi penilaian portofolio tidak hanya fungsi sebagai tempat menyimpan hasil pekerjaan peserta didik, melainkan juga menjadi sumber informasi bagi guru dan siswa. Jadi tadi kan ada informasi yang terserat terkait hasil kerjanya itu gimana, hasil kinerjanya. Ada katakanlah hasil kinerjanya, poin utamanya di portofolio itu seperti itu.
Kemudian portofolio kerja memiliki fungsi formatif dan diagnostik. Nah, formatnya digunakan sebagai refleksi. Sementara itu untuk guru, portofolio memiliki fungsi sebagai masukan guru dalam membentuk, mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan merancang strategi untuk mencapai kompetensi peserta didik. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Di sini berdasarkan data evaluasi pembelajaran yang memahami teks anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas itu 15. Yang tuntas hanya 15. Berarti 50-50 ya teman-teman ya. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan dengan cara apa? Mengadakan pendalaman pengayaan ya teman-teman ya. Oke, pengayaan sudah jelas, intinya adalah pendalaman ya teman-teman ya. Diberikan bahan ajar berupa modul, ini kurang tepat juga ya. Digabung dengan siswa yang belum tuntas, ini juga salah ya. Karena yang remedial kan program sendiri. Melanjutkan juga belum, kurang tepat juga. Tugas saja juga belum cukup karena materi juga ada. Berarti jawabannya yang A, mengadakan pendalaman materi terhadap KD tersebut. Oke, seperti itu Bapak Guru ya. Mantap jiwa. Oke, seperti itu. Berarti, ini tujuan program pengayaan itu banyak sekali teman-teman ya. Yang pertama adalah sarana untuk lebih mendalami materi. Sudah jelas ya, poinnya di pendalaman materi. Memfasilitasi bakat dan kemampuan, memperkaya pengetahuan. Oke, di sini memang fokusnya kita pendalaman materi. Kemudian bisa juga untuk stimulus untuk terus meningkatkan performa dalam belajar. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon. Mudah-mudahan ngena ya di teman-teman dan apa nanti pada waktu tes mendapatkan soal dengan jenis-jenis yang mirip-mirip dan apa sama ya di channelnya Kak Furkon tentunya. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Semoga bermanfaat. Sukses untuk pretest PPG-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.